Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Salimanyu dengan NIM 53 Angkatan 2021. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai UTS Manajemen Resiko. Pertama ada pendahuluan. Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menangani risiko yang mungkin memengaruhi pencapaian tujuan organisasi atau individu. Dalam lingkungan bisnis, risiko adalah ketidakpastian yang dapat berdampak negatif terhadap sumber daya, aset, reputasi, dan keberlangsungan operasional. Manajemen risiko bertujuan untuk meminimalkan potensi kerugian, menjaga stabilitas, serta memaksimalkan peluang. Lalu di sini ada konsep arsitektur manajemen risiko. Konsep arsitektur manajemen risiko adalah pendekatan menyeluruh dalam manajemen risiko yang melibatkan tiga komponen utama, yaitu prinsip, kerangka kerja, dan proses. Ketiga komponen ini saling terkait untuk memastikan bahwa manajemen risiko diterapkan dengan cara yang konsisten, komprehensif, dan efektif di seluruh tingkat organisasi. Prinsip-prinsip manajemen risiko adalah pedoman dasar yang membantu memastikan bahwa pendekatan manajemen risiko benar-benar mendukung tujuan organisasi. Lalu di sini ada prinsip utama yang mencakup. Yang pertama di sini ada lingkungan internal, yang kedua ada penentuan sasaran, ketiga identifikasi peristiwa, keempat penilaian risiko, yang kelima tanggapan risiko, yang keenam aktivitas pengendalian, yang tujuh informasi dan komunikasi, lalu yang kedelapan ada pemantauan. Lalu kerangka kerja adalah sistem yang mendukung penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko. Ini terdiri dari beberapa elemen utama yang dirancang untuk menyesuaikan penerapan manajemen risiko sesuai dengan karakteristik dan konteks organisasi. Elemen-elemen ini meliputi yang pertama ada penetapan konteks, yang kedua identifikasi risiko, yang tiga analisis risiko, keempat evaluasi risiko, yang lima perlakuan risiko, dan yang keenam komunikasi dan konsultasi, dan yang ketujuh ada pemantauan dan tinjauan. Lalu ada proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko adalah tahapan yang dilakukan untuk mengelola risiko secara operasional. Proses ini melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan perbaikan. Lalu di sini ada komponen-komponen pada prinsip manajemen risiko. Yang pertama ada lingkungan internal. Lingkungan internal mencakup sikap dan budaya organisasi terhadap risiko. Ini meliputi etika, integritas, dan kompetisi manajemen di semua tingkatan. Lingkungan ini sangat penting untuk menentukan bagaimana risiko akan dikelola dalam organisasi. Yang kedua ada penentuan sasaran. Organisasi harus menetapkan tujuan yang jelas sebagai dasar untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko. Sasaran ini dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada strategik objektif, yang dimana fokus pada pencapaian visi dan misi organisasi. Lalu yang kedua ada activity objektif, yang berfokus pada kegiatan operasional, pelaporan, dan kepatuhan. Lalu yang ketiga di sini ada identifikasi peristiwa. Proses ini melibatkan pengidentifikasi sebagai peristiwa yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Peristiwa ini dapat memiliki dampak positif maupun negatif. Lalu yang keempat ada penilaian risiko. Penilaian risiko dilakukan untuk menilai kemungkinan dampak dari peristiwa yang telah diidentifikasi. Ini melibatkan analisis mengenali likelihood, lalu yang kedua ada impact, yaitu dampak atau konsekuensi dari risiko. Dan likelihood itu kemungkinan terjadinya risiko. Lalu yang kelima ada tanggapan risiko. Setelah penilaian, manajemen harus menentukan respon terhadap risiko yang ada. Tanggapan ini dapat berupa menghindari risiko, mengurangi risiko, memindahkan risiko, atau menerima risiko. Lalu yang keenam ada aktivitas pengendalian. Ini mencakup kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk memastikan bahwa respon terhadap risiko dilaksanakan dengan efektif. Aktivitas ini termasuk pembuatan kebijakan, pengawasan, dan pemisahan fungsi. Lalu yang ketujuh ada informasi dan komunikasi. Komponen ini berfokus pada pengidentifikasi informasi penting dan cara menyampaikannya pada pihak-pihak terkait dengan efektif. Kualitas informasi dan arah komunikasi sangat penting dalam proses ini. Lalu yang kedelapan ada pemantauan. Pemantauan adalah proses berkelanjutan untuk memastikan semua komponen manajemen risiko berfungsi dengan baik. Ini juga mencakup tinjauan berkala terhadap efektivitas strategi pengelolaan risiko.
Lalu di sini ada komponen utama pada kerangka manajemen risiko. Yang pertama, ada penetapan konteks. Tujuan tujuannya mengidentifikasi tujuan strategis dan operasional organisasi secara jelas. Lalu ruang lingkup manajemen risikonya menentukan batasan dan ruang lingkup penerapan manajemen risiko. Dengan kriteria risiko menetapkan kriteria untuk mengukur signifikasi risiko, misalnya kemungkinan terjadinya dan dampaknya. Lalu pemangku kepentingan mengidentifikasi semua pihak yang berkepentingan dan harapan mereka terhadap manajemen risiko. Lalu yang kedua ada identifikasi risiko, yaitu sumber risiko, mengidentifikasi semua sumber potensial risiko, baik internal maupun eksternal, misalnya risiko operasional, risiko strategis, risiko finansial, atau risiko kepatuhan. Lalu peristiwa risiko, mengidentifikasi peristiwa yang dapat memicu risiko, misalnya bencana alam, perubahan kebijakan pemerintah, atau persaingan bisnis. Lalu yang ketiga ada akibat risiko, menganalisis dampak potensial dari setiap risiko terhadap tujuan organisasi. Lalu yang ketiga ada analisis risiko. Yang pertama, penilaian kemungkinan. Menilai kemungkinan terjadinya setiap risiko. Yang kedua ada penilaian dampak. Menilai dampak potensial dari setiap risiko terhadap tujuan organisasi. Lalu yang ketiga ada analisis risiko kualitatif. Menggunakan penilaian subjektif untuk mengukur risiko. Lalu yang keempat ada analisis risiko kuantitatif. Menggunakan model matematif untuk mengukur risiko secara numerik. Lalu yang keempat ada evaluasi risiko. Perbandingan risiko terhadap kriteria, membandingkan risiko yang telah diidentifikasi dengan kriteria risiko yang telah ditetapkan. Lalu ada penentuan risiko yang signifikan, mengidentifikasi risiko yang memerlukan perhatian khusus karena memiliki dampak yang signifikan. Lalu yang keenam ada perlakuan risiko. Pertama, di dalam perlakuan risiko ini ada menerima risiko, yaitu memutuskan untuk menerima risiko dan mengalokasikan sumber daya untuk menanggung konsekuensinya. Lalu yang kedua, mencegah risiko, menerapkan tindakan untuk mencegahnya terjadi risiko. Yang ketiga, mengurangi risiko, yaitu menerapkan tindakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya atau dampak dari risiko. Yang keempat ada mentransfer risiko. Mentransfer risiko kepada pihak lain, misalnya melalui asuransi. Lalu yang kelima, membagi risiko dengan pihak lain, misalnya melalui kemitraan. Lalu yang keenam, ada komunikasi dan konsultasi. Yang pertama, ada komunikasi risiko, yaitu mengomunikasikan hasil penilaian risiko kepada pemangku kepentingan. Lalu yang kedua, ada konsultasi, yaitu melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengembalian keputusan terkait manajemen risiko. Lalu yang ketujuh, ada pemantauan dan tinjauan. Pemantauan risiko memantau perubahan dalam lingkungan bisnis dan risiko yang telah diidentifikasi. Lalu yang kedua ada tinjauan risiko, melakukan tinjauan berkala terhadap sistem manajemen risiko secara keseluruhan. Lalu di sini ada proses manajemen risiko pertambangan. Manajemen risiko pertambangan adalah suatu proses sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang terkait dengan aktivitas pertambangan. Risiko dalam pertambangan sangat beragam, mulai dari risiko biologis, risiko teknis, risiko lingkungan, risiko sosial, hingga risiko hukum. Proses manajemen risiko pertambangan secara umum terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, penetapan konteks. Yang kedua, identifikasi risiko. Yang ketiga, analisis risiko. Yang keempat, evaluasi risiko. Yang kelima, perlakuan risiko. Lalu yang keenam, pemantauan dan tinjauan. Lalu di sini ada identifikasi risiko. Identifikasi risiko dalam pertambangan adalah proses penting untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi bahaya yang dapat terjadi selama kegiatan penambangan. Proses ini bertujuan untuk melindungi pekerja, lingkungan, serta aset perusahaan dari kecelakaan dan kerugian. Tujuan utama dari identifikasi risiko adalah yang pertama, menemukan bahaya, yaitu mengidentifikasi semua potensi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan atau kerugian. Lalu yang kedua, mencegah kecelakaan, yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja melalui pengendalian risiko yang tepat. Lalu yang ketiga, mematuhi regulasi, yaitu memastikan bahwa semua kegiatan penambangan mematuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Lalu proses identifikasi risiko. Yang pertama di sini ada proses identifikasi risiko meliputi beberapa tahapan, antara lain pengamatan lapangan, melakukan pengamatan langsung di lokasi penambangan untuk mengidentifikasi kondisi yang berpotensi bahaya. Lalu yang kedua ada analisis tahapan kegiatan, mengidentifikasi risiko pada setiap tahapan
kegiatan penambangan seperti pembongkaran, pemuatan, dan pengangkutan. Lalu yang ketiga ada keterlibatan pekerja. Melibatkan pekerja dalam proses identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang potensi bahaya yang mungkin tidak terlihat oleh manajemen. Lalu di sini ada analisis risiko pertambangan. Analisis risiko dalam industri pertambangan adalah proses yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang dampak pada keselamatan pekerja, kelangsungan operasional, lingkungan, serta keuangan perusahaan. Industri pertambangan memiliki risiko yang unik dan kompleks karena beroperasi dalam lingkungan yang tidak terduga dan menghadapi berbagai potensi bahaya seperti kondisi geologi, cuaca ekstrim, hingga risiko kesehatan dan keselamatan pekerja. Proses analisis risiko pertambangan yang pertama di sini ada identifikasi risiko. Langkah awal adalah mengidentifikasi semua risiko yang mungkin terjadi. Ini melibatkan kajian terhadap aspek teknis, keselamatan, lingkungan, finansial, dan sosial. Lalu yang kedua ada analisis risiko. Menganalisis setiap risiko untuk memahami potensi dampaknya dan seberapa besar kemungkinan terjadi. Risiko dinilai berdasarkan dampaknya, kecil, sedang, atau besar, dan probabilitas rendah, sedang, atau tinggi. Lalu yang ketiga ada evaluasi risiko. Menentukan prioritas risiko berdasarkan dampaknya dan probabilitas. Risiko dengan dampak tinggi dan probabilitas tinggi menjadi prioritas utama dalam penanganan. Lalu yang keempat ada penanganan risiko. Merancang strategi untuk mengendalikan atau meminimalkan risiko. Ini bisa mencakup penerapan teknologi keselamatan, pelatihan untuk pekerja, sistem peringatan dini, penanganan limbah yang lebih baik, serta strategis keuangan untuk menghadapi fluktuasi harga. Lalu yang terakhir ada pemantauan dan peninjauan. Pastikan bahwa kontrol dan langkah mitigasi yang telah diterapkan bekerja secara efektif. Resiko dievaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi perubahan atau munculnya resiko baru. Lalu di sini ada manfaat dan pentingnya analisis risiko pertambangan. Analisis risiko dalam pertambangan penting untuk yang pertama meningkatkan keselamatan kerja, memastikan kesehatan dan keselamatan kerja serta mengurangi insiden dan kecelakaan di area tambang. Lalu yang kedua melindungi lingkungan, yaitu mengidentifikasi dan mengurangi dampak lingkungan sehingga operasi tambang berjalan dengan lebih bertanggung jawab. Lalu yang ketiga menjamin keberlanjutan operasional. Risiko teknis yang dikelola dengan baik akan mengurangi potensi gangguan operasional. Lalu yang keempat ada mengoptimalkan kinerja keuangan. Dengan memahami risiko pasar dan keuangan, perusahaan dapat mengolah anggaran dan investasi dengan lebih efektif. Lalu yang kelima meningkatkan kepatuhan, yaitu mengurangi risiko regulasi dan memastikan operasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang dapat mengurangi sanksi atau masalah hukum. Baik, itu sekian dari saya, dari presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.